di Amerika kita menyebut nama kita Muhammadiyah USA Inc. Nanti akan saya ceritakan apa itu. Sehingga kemudian Muhammadiyah dapat menghadirkan Islam yang wasatiyah berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih Ustaz Syaiful, terutama Ustaz Syaiful dan para pengurus di sini yang mengundang saya. Jadi saya bisa berkenalan dengan bersilaturahmi dengan para guru-guru di Muhammadiyah. Saya di PJM Amerika Serikat di Departemen Dakwah dan Dialog Agama. Kebetulan saya lagi riset penelitian saya untuk disertasi di Jakarta, makanya saya pulang beberapa saat. Nanti saya insya Allah balik lagi untuk penulisan dan ujian disertasinya. Gitu ya, itu sekilas info saja. Nah, suara saya terdengar ya dengan jelas ya. Saya mau share screen dulu biar mudah biar sistematis ngobrolnya. Saya tidak akan panjang karena memang nanti saya lebih senang kita diskusi ya. Kita akan bicara tentang Muhammadiyah. Di Amerika kita menyebut nama kita Muhammadiyah USA Inc. Nanti akan saya ceritakan apa itu. Tapi di struktur Muhammadiyah secara keseluruhan di Indonesia, kita masuk di pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat ya. Sebelum kita melangkah jauh, mungkin perlu kita pertanyakan sedikit. Kita bertanya sedikit apakah gerakan Muhammadiyah itu sudah mengglobal atau tidak, sehingga kita perlu berdiskusi tentang gerakan dakwah global dan tantangannya. Jawaban sekilas tentu kita akan bisa bicara bahwa gerakan Muhammadiyah itu sudah mengglobal. Artinya kalau kita membaca berita-berita maupun hasil-hasil kegiatan-kegiatan aktivitas Muhammadiyah di berbagai wilayah dunia itu sudah sangat kuat sekali ya. Ini yang saya beri contoh di sini yang kecil-kecil ya, artinya tidak tentu sangat banyak sekolah Muhammadiyah di Myanmar yang kemudian gerakan Disaster Management Center-nya Muhammadiyah di Palestina, kemudian tadi yang sudah diceritakan sekolah di Melbourne, ada juga Muhammadiyah Islamic College di Singapura, atau di Indonesia sendiri juga kemudian lembaga-lembaga internasional sangat sering berkolaborasi dengan Muhammadiyah, termasuk juga SD Muhammadiyah Pucang sendiri. Saya kira pengalamannya cukup banyak di sini. Saya tidak perlu nguyai segoro lah, artinya dalam konteks ini Muhammadiyah sangat mengglobal. Tapi dalam konteks di lapangan sebenarnya kalau dilihat PCIM itu lebih banyak bergantung pada di banyak negara ya, tentu tidak semua. Kayak misalnya Malaysia, Australia tadi sudah diceritakan, Singapura itu kepengurusannya sudah tidak lagi bergantung pada mahasiswa Indonesia yang di luar negeri, tapi di banyak negara di Amerika Serikat, di wilayah-wilayah Eropa itu sangat bergantung sekali terhadap keberadaan warga Muhammadiyah yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Di Amerika sendiri kita menyebut orang-orang seperti ini, seperti saya juga yang lagi sekolah PhD di Harvard Seminary di Amerika, itu menyebut diri sebagai muhajirin. Warga Indonesia atau warga Muhammadiyah yang sudah menetap dan menjadi warga negara Amerika atau minimal punya green card. Green card itu
punya hak tinggal tapi tidak punya hak politik ya. Itu kita sebut mereka dengan istilah Ansor ya, warga Muhammadiyah Ansor di Amerika. Nah, kepengurusan inti PCI Muhammadiyah yang terbaru itu kita optimalkan komunitas Ansor. Jadi komunitas warga Muhammadiyah yang sudah punya hak menetap tinggal, punya hak tinggal permanen, baik yang berwarga negara Amerika atau yang masih yang tetap memegang warga negara Indonesia. Sedangkan nanti kita yang di wilayah yang kelompok muhajirin kayak saya Muhammadiyah mahasiswa ini mensupport para kelompok yang Ansor tadi untuk mempermudah gerakannya nanti. Nanti akan saya ceritakan sedikit tentang kenapa harus ada pola semacam itu. Nah, kita langsung saja ke Amerika ya, Muhammadiyah di Amerika. Sebelum itu kita akan melihat Amerika itu sangat luas sekali. Jadi kalau kita bicara dari pojok sini sampai pojok sini, ya, ini kan pojok ke pojok itu kurang lebih pesawat terbang sekitar 12 jam non-stop ya. Harga tiketnya itu sama dengan harga tiket kalau New York ke Jakarta. Jadi sekitar $600. $600 itu sekitar 9-10 juta ya. Nah, itu jadi jaraknya itu sangat luas sekali dan Amerika mempunyai 51 negara bagian. Yang masing-masing negara bagian itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dikepiah-uyah gitu ya, artinya digeneralisir masalah-masalah yang ada di Amerika itu. Nah, itu menjadi sangat pelik masalah demografi ini karena kepengurusan kita tidak banyak warga Indonesia. Kita sampai saat ini masih terus menggali komunitas-komunitas Ansor tadi, warga Muhammadiyah yang sudah menetap di Amerika dan juga komunitas muhajirin agar komunitas bertambah. Nanti kita akan melihat sejauh mana bisa bergerak dengan leluasa. Nah, demografi ini juga berpengaruh pada tingkat koordinasi. Misalnya ketua PCIM Amerika Serikat itu tinggalnya di California ini ya, di California sini. Sekretaris PCIM tinggalnya di Arizona sini. Bendaharanya tinggalnya di sini. Saya sendiri ada di sini. Ya. Tentu nanti di masing-masing wilayah ini akan sangat banyak sekali warga-warga Muhammadiyah yang berserakan di 51 negara bagian ini. Nah, tentu koordinasinya tidak mudah. Biasanya kita kumpul fisik itu pas musyawarah cabang. Ya, terakhir musyawarah cabang 2019 itu kita kumpul 2019 kita kumpul di pesantren Nusantara miliknya Ustadz Samsi Ali yang kebetulan beliau kita daulat jadi anggota Dewan Penasehat di PCIM Amerika Serikat ya. Yang kebetulan pesantrennya itu dari rumah saya sekitar 30 menit, tidak jauh. 30 menit nyetir ya. Nyetir 30 menit, kalau di Indonesia mungkin sekitar 1,5 jam ya, karena memang di sana tidak macet. Nah, demografi itu juga berpengaruh pada macam-macam. Itu tadi, selain koordinasi, pola budaya di masing-masing negara bagian itu sangat berbeda sekali. Termasuk juga kemudian peta politiknya. Di tempat saya, misalnya di sini, saya ada di sini, itu kota kita tidak boleh membawa senjata misalnya. Jadi senjata tidak boleh diperjualkan bebas dan kita tidak boleh membawa senjata di jalanan. Kalau Anda jalan-jalan ke sini, Anda bisa mententeng-tenteng bawa senjata, itu enggak masalah. Selama Anda punya izinnya sesuai dengan ini, selesai. Artinya sangat mudah sekali punya senjata itu. Itu satu contoh ya. Artinya kalau Bapak Ibu mendengar berita tentang penembakan di berbagai wilayah itu, tempat saya relatif aman dalam konteks kasus penembakan misalnya, karena memang peredarannya sangat dibatasi sekali.
Nah, komunitas masjid Indonesia itu yang terbesar ada di beberapa titik ya. Jadi komunitas Indonesia terbesar itu titik-titik tertentu, misalnya di California itu ada yang besar sekali, sangat besar ya. Kemudian di Pennsylvania, kemudian di New York, dan di sini Washington, Virginia, Maryland ini komunitas-komunitas Indonesia yang besar ya, yang mereka udah punya masjid sendiri, yang bisa mengelola, yang punya imam dari warga Indonesia sendiri, ya. Itu di luar itu beberapa komunitas juga punya. Di tempat saya kebetulan tidak ada masjidnya. Kota saya negara bagian tempat saya tinggal itu negara bagian terkecil di Amerika Serikat. Kita ada warga sekitar 300-an kakak ya. Ya, 300-an. Sekitar 300 komunitas Indonesia yang di sana. Dan itu macam-macam agamanya. Nah, itu sekilas tentang peta demografi Muslim Indonesia di sana. Oh ya, populasi Muslim secara keseluruhan di Amerika itu menurut sensus 2018 itu 3,5 miliar, 3,5 juta 3,5 juta warga atau sekitar 1% dari populasi seluruh warga Amerika ya, 350-an juta. Itu sekilas tentang ini. Nah, tadi saya cerita tentang Muhammadiyah USA ini sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan cabang istimewa Amerika, kita mendirikan Muhammadiyah USA Inc. Ya, jadi kita daftarkan sebagai satu organisasi di Amerika agar kita bisa leluasa untuk bergerak. Jadi di Amerika itu ada aturan lembaga asing tidak boleh mendirikan mendirikan organisasi di Amerika kecuali kalau mereka mendaftarkan dirinya. Jadi tidak boleh beraktivitas dan sebagainya. Maka sejak tahun 20 Desember 2019 kita mendaftarkan Muhammadiyah USA Inc. ini agar kita taruh di California karena memang kebetulan Profesor Muhammad Ali ketua pengurus cabangnya itu tinggal di California. Jadi untuk mempermudah proses administrasinya saja. Jadi di sini kita sudah bisa melakukan kegiatan yang bersifat keuangan. Jadi yang baik menghasilkan atau yang mengeluarkan uang. Nah, kalau misalnya kalau sebelum punya ini Muhammadiyah Amerika itu PCIM Amerika itu berdiri 2008 ya. Selama itu ya karena memang tidak punya legalitas apa-apa, ya sifatnya hanya kayak semacam paguyuban ya, kumpul bersama, ngaji bareng, atau kalau ada pengurus PP yang datang ke Amerika kita ikut nyambut, atau kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita bantu dari PP, PW dan PD manapun ya, kita bisa koordinasi. Tapi sifatnya ya informal, tidak bisa kegiatan yang bersifat formal karena kita tidak terdaftar. Makanya kemudian sejak 2019 kita daftarkan ini sehingga kemudian kita juga bayar pajak, semuanya lengkap sesuai dengan aturan negara Amerika. Target jangka panjang kita sebenarnya kita pengen punya nursing house. Nursing house itu panti jompo ya, untuk kalau di Indonesia bisa secara sederhana dijadikan panti jompo. Karena memang komunitas Muslim secara keseluruhan di Amerika itu punya satu masalah bersama, yaitu ketika tua itu kan mereka jarang ya, kebiasaan di Amerika kan kalau sudah tua usia 70-80 itu umumnya mereka akan tinggal di nursing house yang itu biasanya dimiliki oleh komunitas gereja. Di beberapa gereja yang sudah
kuat interfaith dialog-nya, yang kuat dialog agamanya, mereka biasanya kalau ada yang meninggal dari komunitas agama lain akan mengundang imam dari agama tersebut. Nah, tapi kan itu tidak semua gereja punya sensitivitas itu. Maka kemudian perlu kita punya nursing house dari kalangan Muslim agar minimal dalam proses proses pemakaman, proses ininya ketika ada meninggal dunia itu mereka dapat dilayani secara Islam ya. Karena beberapa kasus mereka tidak bisa terlayani secara Islam dengan baik. Itu satu contoh ya. Ini target kita jangka panjang karena yang masih dalam proses lagi nyari donornya, lagi nyari tanahnya dan sebagainya. Itu jangka panjang kita. Ya, yang lagi sedang kita kerjakan saat ini. Nah, kalau kegiatan aktivitas kita sehari-hari, bukan hari-hari ya, mingguan ya, kita Bapak Ibu semuanya bisa melihat kegiatan kita di sini. Website kita di sini muhammadiyah.us. Jadi kita punya kegiatan karena yang tadi saya bilang karena memang pengurus Muhammadiyah Amerika itu berserakan di berbagai wilayah negara bagian, koordinasinya selalu lewat Zoom. Jadi sebelum ramai Zoom masa pandemi, kita sudah kumpul Zoom itu hampir setiap saat. Jadi koordinasinya itu termasuk kegiatan-kegiatan pengajian, ya weekly pengajian di sini, atau kemudian kegiatan yang bersifat pengajian besar ya. Kayak terakhir kita ngundang Pak Prof. Din Samsudin misalnya. Ya, itu kita lakukan semuanya lewat Zoom, atau kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat penguatan ilmu ya. Misalnya ada bahasa Inggris, ada Iqra Quran dan sebagainya itu, atau diskusi singkat, diskusi ringan itu ada di sini. Jadi masing-masing kita jalan di sini. Sementara ini masih untuk memperkuat silaturahmi, kemudian untuk penggalian data organisasi ya, karena memang kita butuh banyak orang untuk yang tadi saya bilang kelompok ansornya harus diperkuat, karena yang akan menjalankan organisasi secara permanen sebenarnya bukan kelompok muhajirin, kelompok mahasiswa yang seperti saya, tapi kelompok-kelompok dari kalangan ansor yang sudah punya hak tinggal di sana, yang punya yang sudah mapan secara ekonomi ya. Itu jadi ini kegiatan-kegiatan kita, dan itu kita juga punya Facebook Live-nya, YouTube channel-nya semuanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung ya. Jadi bisa update di sini untuk saling silaturahmi. Jadi kalau mau bergabung dalam aktivitas-aktivitas mingguan maupun bulanan silakan saja. Kalau mau donor juga bisa di sini. Donor ya membantu ininya ya, donasi dan sebagainya bisa ke situ. Ini sekilas info tentang Muhammadiyah Amerika Serikat. Saya akan tutup bersama dengan perenungan apakah kemudian gerakan global Muhammadiyah itu ditujukan untuk kemaslahatan warga Muhammadiyah yang berada di luar negeri, atau kemudian ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan umat Muslim dan umat manusia di seluruh dunia. Itu pertanyaan besarnya kan sebenarnya. Maka saya merujuk pada pidatonya Bapak Ketua Umum Profesor Haidar Nasir, bahwa PCIM dan PCIA dan program internasionalisasi Muhammadiyah itu sebenarnya dapat difungsikan untuk menghadapi arus global yang sangat Islamofobik ya, sehingga kemudian Muhammadiyah dapat menghadirkan Islam yang wasatiyah berkemajuan di sini. Ya. Jadi wasatiyah berkemajuan ini harus kita kuatkan. Ya, jadi menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah pengalaman kita pengalaman saya sendiri khususnya ya, tinggal di Amerika itu cukup welcome, apalagi komunitas Indonesia di Amerika itu, komunitas Indonesia Muslim itu cukup mendapat ruang ya. Ketika pertama kali saya datang di Amerika 2014 itu, saya ketemu dengan beberapa veteran perang Amerika.
ketika nanya saya dari mana, saya jawab Indonesia, mereka dan tahu saya Muslim, mereka langsung bilang, oh Muslim Indonesia itu Muslim yang bagus. Terus saya nanya, kenapa kamu bisa bilang begitu? Dia bilang, ketika kita pendidikan militer yang diajarkan tentang agama Islam itu, contohnya itu selalu dijadikan contoh Islam Indonesia. Artinya Islam yang menurut versi Amerika ya, pemerintah Amerika itu Islam yang baik itu Islam Malay, Islam Indonesia, Islam yang dipeluk Indonesia, bukan Islam yang di Timur Tengah yang bagi mereka itu karena mereka juga sering dikirim ke Timur Tengah untuk ikut perang dan sebagainya ya. Jadi tentu ini mindset yang sangat politis, tapi pada titik tertentu itu juga bermanfaat, menjadi manfaat bagi kita semua. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ustadz Abdillah. Alhamdulillah itu bisa memberikan wawasan yang luar biasa kepada kita. Tadi kita sudah mendapatkan pemaparan dari Ustadz Haidir dari Australia tentang sejarah Islam di Australia. Perkembangan Islam, ternyata Islam di Australia itu berasal dari Makassar. Mohon Ustadz Haidir juga bergabung sekalian. Ustadz Haris? Ya, oke. Langsung kita lanjutkan dengan pertanyaan. Pada termin pertama ini kami persilahkan Ustadz. Oke. Ya. Oke, untuk termin selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin langsung nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Haidir satu persatu atau langsung kepada dua narasumber kita. Perlu diketahui juga Ustadz Haidir dan Ustadz Abdillah bahwa peserta dari Baitul Arqam kita kali ini tidak hanya yang hadir di ruangan ini, tapi ada beberapa yang join juga melalui Zoom. Jadi mungkin nanti juga ada pertanyaan dari sana. Monggo kami persilahkan pertanyaan dari ruang kita ini dulu ya. Monggo ada Ustadz Solihin. Oke. Abah Solihin. OTW. Langsung, Pak. Ya. Yang kedua, Ustazah ada? Ya, langsung saja Ustaz Solihin. Maju, Ustaz. Maju. Ini. Di depan saja, biar kenalan sekalian. Ini beliau Ustaz Solihin. Sudah kelihatan. Nah, sudah di Zoom, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz Haidir dan Ustadz Abdillah yang saya hormati. Khusus untuk Ustadz Haidir, alhamdulillah tahun 2008 saya pernah magang di Sydney. Kalau nggak waktu itu di Linfield, ya, di Linfield East Public School. Alhamdulillah pada waktu itu saya diterima oleh komunitas Jawa Timuran pada waktu itu. Sampai sekarang saya masih ada komunikasi dengan beberapa kawan di sana. Jadi seingat saya memang Sydney itu pada waktu itu saya bersama dengan Pak Irwan yang sekarang masih ada di sana. Ya. Kemudian Pak Rudi masih komunikasi dengan saya sampai sekarang, sampai hari ini. Kemudian Pak Faisal Bay, temannya Pak Barir, beliau alumni dari Fiat. Sampai sekarang masih komunikasi dengan saya. Dan ada beberapa yang lain. Nah, seingat saya memang mendirikan masjid di sana itu sulit. Tapi yang ada strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan di komunitas Jawa Timuran pada waktu itu, dia tidak mendirikan masjid, tapi membeli gereja untuk masjid. Jadi setahu saya pada waktu itu, komunitas Jawa Timuran itu beli 2 masjid. Satu di Masjid Tempi, masih ada mungkin Ustaz ya. Tiap jamaah pada waktu itu mesti pengajian di sana. Kemudian di masjid ada lagi di daerah mana saya lupa, di Kolumba apa namanya, daerah sana lah. Yang sana itu juga ada satu masjid yang dari bekas gereja dan ornamen dari gereja masih lengkap. Di komunitas Malaysia juga beli satu gereja dan memang jumlah gereja lebih banyak di sana. Yang kedua, saya mendengar
hanya klarifikasi saja bahwa sekarang komunitas Islam semakin banyak, terutama dari warga lokal. Setelah tahun 2008 itu Amrozi dieksekusi. Kata jumlahnya untuk jumlah komunitas Islam, orang warga lokal semakin banyak yang masuk Islam. Karena dia bangga dengan orang Islam yang pada waktu itu bukan masalah terorisnya, yang dibanggakan oleh mereka kepada Amrozi adalah orang yang betul-betul dia memegang teguh terhadap agamanya, memperjuangkan agamanya dan merelakan nyawanya, dan pada waktu saat dieksekusi beliau tidak merasa takut tapi merasa tertawa. Dan pada waktu dieksekusi posisi saya waktu itu masih di sana. Dan alhamdulillah memang banyak orang-orang di sana mengagumi seperti itu. Ini pertanyaan saya, apakah ini benar? Yang terakhir, beberapa kawan yang ini juga mohon klarifikasi, ada beberapa kawan yang studi di sana itu pulang diberi beasiswa oleh pemerintah sana, tapi syaratnya dengan memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan Islam di Indonesia. Apakah ini benar? Jadi ada beberapa agen, kawan-kawan yang dapat beasiswa untuk sekolah studi lanjut di sana, tapi syaratnya penelitian di Indonesia, mencari kelemahan-kelemahan umat Islam di Indonesia, dan itu akan dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menyerang Islam oleh pemerintah Australia. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di Amerika tidak ada, Ustaz? Oh, belum pernah ke sana. Insya Allah sebentar lagi kita ke Amerika. Amin. Oke, dari Ustazah, monggo. Ustazah, dipersilahkan. Dipersilahkan, Ustazah. Monggo. Oke. Langsung dari Ustaz Saiful, nggih. Terima kasih, cek. Assalamualaikum Ustaz Hedir dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami, luar biasa. Boleh kita beri aplaus dulu untuk dua pemateri kita hari ini. Terima kasih Ustaz sebelumnya telah meluangkan waktu bersama-sama kami di IC Maudang Patujang Surabaya. Karena ini tadi pada sepi penanya saya akhirnya harus tanya ini. Jadi begini Ustaz, mungkin kepada kedua pemateri ya. Bahasanya memang fenomena berkembangnya jumlah populasi Muslim baik di Amerika maupun di Australia ini bukan sesuatu yang isakan jempol semata, karena memang di banyak media di YouTube maupun di Instagram di mana itu juga banyak memang kita ikuti betapa migrasi atau konversi beragama dari sebelumnya non-Islam menjadi Muslim ini juga memang terjadi sungguh luar biasa. Dan ada fenomena yang menarik, memang semakin Islam itu ditekan, memang semakin Islam itu juga semakin menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Nah, pertama dengan Ustadz Muhammad Abdillah di Amerika, ini memang pasca Pilpres kemarin ketika Amerika Serikat mengadakan election, kemudian terpilihnya Presiden Joe Biden itu menggantikan Presiden siapa itu namanya sebelumnya? Donald Trump ya. Ini sepertinya memang umat Muslim di Amerika mendapatkan angin agak sepoi-sepoi ya. Artinya Presiden ini sepertinya cukup welcome. Setidaknya itu yang tampak di media. Termasuk kemarin juga saya mengikuti statement beliau di Instagram yang namanya POTUS itu. President of the United States itu juga betapa beliau sangat bersimpatik ya terhadap pelaksanaan ibadah Ramadan yang dilaksanakan oleh umat Muslim di Amerika Serikat, termasuk juga dari sekretaris negara, yaitu juga mengucapkan selamat dan seterusnya. Ini apakah sebenarnya hanya kamuflase atau ini juga mungkin sebenarnya hanya ya rayuan-rayuan manis politik semata, atau memang ini adalah sebuah fakta bahwasanya eksistensi Muslim dan Islam di Amerika sendiri itu semakin mendapatkan pengakuan, juga sekaligus semakin mendapatkan tempat terbaik di Amerika itu sendiri. Kemudian kemarin kasus terakhir juga ketika banyak ini ya tindakan-tindakan fasisme dan rasisme terhadap kalangan Asia ya. Sementara Muslim yang bermigrasi ke Amerika ini juga selain Afrika juga banyak dari kalangan Asia. Apakah itu juga berdampak?
Termasuk tadi pagi setelah subuh tadi saya sempat ngecek di Instagramnya POTUS itu, President of the United States itu, juga tempo hari ada sekelompok pimpinan komunitas Afrika atau berkulit hitam itu juga bersilaturahim ke kantor Presiden Joe Biden juga terkait dengan rasis yang saat ini atau belakangan ini dialami oleh penduduk Asia di Amerika, juga termasuk masih adanya gesekan yang luar biasa antara pemilik kulit putih dan kulit hitam. Kemudian di Australia sendiri juga ini luar biasa ya, ini negaranya Johan Sut ya, pemeran Thor ya. Ini Mas Ustadz Hidir sudah pernah ketemu Thor belum di Australia? Ini juga luar biasa perkembangannya, negara yang cukup dekat dengan Bali ini, di mana juga bahasa Indonesia juga banyak dikaji di sana, ini juga menunjukkan perkembangan luar biasa. Nah sebenarnya kalau tantangannya itu sampai sejauh mana Ustadz? Artinya apakah kalau tadi dipresentasikan nyaris tidak ada perlakuannya, tetapi sebenarnya bagaimana hubungan antar umat beragama sendiri? Karena kita juga tahu mayoritas Australia juga masih berpenduduk non-Muslim, terutama Kristen ya. Nah selama ini penerimaan mereka terhadap kerajaan Muslim dan Islam itu sendiri seperti apa? Apalagi Australia juga sama-sama kita ketahui sebagai salah satu negara tujuan para imigran, termasuk dari Afghanistan dan seterusnya, itu juga banyak yang berpindah kewarganegaraan atau ingin mendapatkan swasta politik dan kewarganegaraan di Australia. Demikian saya terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan sehat selalu, selamat bersiam Ramadan. Langsung saja mungkin bisa dimulai dari Ustadz Haidir, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Ini ada informasi, ada juga pertanyaan ya dari Pak Solihin dan Pak Saiful. Betul bahwa di sini saya ingat itu Masjid Al-Hijrah di Tempe itu dulunya itu dibeli oleh orang Indonesia, dilarang, tidak diberikan. Tapi ada strategi yang dipakai untuk membeli itu, karena waktu itu umat Islam Indonesia ingin membeli masjid, tetapi oleh pemiliknya tidak diberikan. Karena mereka tahu kalau diberikan kepada orang Islam dia akan dirikan masjid. Jadi salah satu caranya adalah ada orang Islam mu'allaf yang warga lokal. Dia pergi disuruh untuk membeli atas nama dia, kemudian dijual kembali kepada umat Islam. Itu kasus yang di Masjid Tempe itu. Tahu sejarahnya itu sedikit. Awalnya itu tidak dibolehkan, tidak diberikan oleh warga lokal, tidak dijual, tetapi setelah ada strateginya diberikan kepada orang lokal yang sudah mu'allaf. Memang di sini sebagian besar masjid, hampir boleh dikata bahwa sebagian besar masjid-masjid itu awalnya adalah gereja atau rumah ibadah. Karena di Australia bukan hanya Nasrani, negara agama, ada juga keyakinan. Di Australia ada sekitar 100 keyakinan dan mereka memiliki rumah ibadah. Jadi anggaplah kita sebut sebagai gereja, itu yang dijual kepada umat Islam. Memang itu lebih mudah untuk mendirikan masjid karena izinnya memang sudah diberikan, bukan izin gereja, bukan izin masjid. Izinnya adalah izin rumah ibadah. Jadi kalau mau mendirikan masjid yang paling mudah itu ya beli gereja atau beli rumah ibadah. Tidak perlu lagi mengurus surat izin. Ya, tidak perlu. Tapi kalau membangun yang baru, itu yang repot. Seperti yang saya katakan tadi, kalau membangun yang baru, karena akan terkait dengan peraturan-peraturan yang bukan karena masjidnya, ya. Pandangan saya bukan karena masjidnya, tapi karena memang dia diperlukan persyaratan-persyaratan. Misalnya, jangan sampai mengganggu lalu lintas. Jangan sampai mengganggu tetangga. Ya, karena orang di sini mau bebas. Dia tidak mau terganggu dengan suara-suara bising. Sehingga persyaratannya memang ketat. Kemudian ketersediaan
limbah misalnya, itu besar gitu ya, besar biayanya untuk mengurus limbah dari masjid itu nanti mau diapakan, karena tidak boleh langsung ke selokan, tidak boleh dibuang ke sungai, tidak boleh, karena itu persyaratan-persyaratan seperti itu yang membuat kesannya masjid sulit dibangun di sini. Tapi sesungguhnya berdasarkan yang saya alami tidak sulit. Yang penting dipenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebenarnya di Indonesia juga banyak persyaratan-persyaratan untuk mendirikan bangunan. Tapi kadang-kadang karena kita tidak walaupun belum memenuhi syarat, bangun saja, nanti diurus belakangan. Di sini tidak boleh. Kemudian untuk membangun juga harus jadi, tidak boleh setengah-setengah. Misalnya bangun dulu pondasi, tidak boleh itu, harus dibangun secara berkelanjutan. Nanti pondasinya dibangun berhenti 1 tahun. Setelah itu berdiri dindingnya 1, berhenti lagi 1 tahun, tidak boleh. Harus sudah tersedia dana atau jelas pendanaannya dari mana. Nah, jadi memang begitu Pak, peraturannya yang ada di sini. Kemudian apakah mualaf di sini terkait dengan Amrozi? Saya tidak memiliki data tentang itu, bahwa ada warga lokal yang masuk Islam tentu banyak. Yang paling banyak itu adalah karena pernikahan. Di Masjid Tempe kalau Bapak ke sana sering itu ada pengislaman di situ, pembacaan 2 kalimat syahadah, karena dia mau menikah dengan orang Indonesia atau orang Islam atau orang dari Timur Tengah. Jadi syaratnya dia harus masuk Islam dulu. Kita tidak tahu apakah setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masih Islam atau tidak ya. Tapi beberapa lembaga Islam itu membuat sekolah khusus mualaf di sini ada. Apakah terkait dengan Amrozi? Wallahu alam. Justru saya pernah baca ada warga Australia yang masuk Islam karena main game. Dia main game, di dalam permainan game itu dia tertarik kata Islam, kemudian dia telusuri apa Islam itu, dia masuk Islam gara-gara main game. Ya. Kemudian, apakah mahasiswa ini yang diberikan uang ke Indonesia, kemudian pulang melakukan penelitian untuk menjelek-jelekkan Islam? Itu wallahu alam ya. Tetapi begini, pemerintah Australia memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Ada itu, ada ADS, ada macam-macam lah ya, yang diberikan oleh pemerintah Australia, termasuk kepada anggota TNI. Tetangga saya di sini sudah 2 tetangga saya angkatan laut, pilot angkatan laut. Ya betul, dia pilot angkatan laut, bukan pilot angkatan udara, pilot angkatan laut, karena di kapal laut kan ada juga helikopter. Dia baru pulang dari sini, dibiayai oleh pemerintah Australia full. Bahwa dia melakukan penelitian di Indonesia, tentu penelitian ilmiah. Apakah Australia mengambil manfaat dari penelitian tersebut? Tentu dia juga mengambil manfaat. Tidak mungkin tidak manfaatnya. Tapi ada simbiosis mutualisme. Kita bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi kita. Kalau terkait dengan upaya menjelekkan Islam, saya rasa saya belum mendapatkan data tentang itu. Kemudian ya dari Pak Saiful, ya. Ini hubungan pemerintah Australia dengan umat Islam di sini dalam pandangan saya cukup bagus ya. Setiap bulan Ramadan pemerintah Australia itu baru-baru ini awal Ramadan kemarin Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengucapkan testimoni menyambut puasa Ramadan kepada umat Islam. Tahun lalu juga demikian. Perdana Menteri New South Wales juga atau semacam Gubernur New South Wales juga mengucapkan selamat Ramadan kepada umat Islam. Bukannya bagus ya. Beberapa tahun lalu ketika ada buka puasa tahun lalu pada saat
pandemi kan masih tidak boleh buka puasa bersama, hanya dari kota saja ya, atau dibungkus saja. Itu beberapa anggota legislatif dari Australia memberi sumbangan pembuka puasa ke beberapa masjid. Itu dibolehkan dan itu berjalan dengan baik di sini. Warga-warga Australia saya rasa tidak ada yang mungkin ada dalam yang saya pahami belum memiliki atau belum ada kasus yang saya temukan yang anti terhadap Islam. Justru saya punya pengalaman ketika kami suatu saat pengalamannya begini, ketika kami suatu saat membeli kentang goreng di suatu restoran, itu petugasnya warga lokal itu mengatakan jangan beli ini. Kami mengatakan, istri saya mengatakan tidak apa-apa, kentang goreng itu halal bagi kami. Saya bilang tidak, betul, saya tahu itu halal, tetapi kentang goreng ini itu minyaknya dan gorengannya sudah tercampur dengan barang-barang yang tidak halal. Jadi kalau kamu mau sebentar, saya ganti dulu barang-barangnya, saya ganti minyaknya, baru saya goreng. Itu adalah salah satu menurut saya sikap yang sangat bagus yang dilakukan oleh orang Australia kepada kita. Kemudian kami juga beberapa kali dikunjungi oleh warga lokal. Kemarin awal Ramadan 2 hari lalu ada warga lokal datang ke rumah, berkunjung ke rumah untuk silaturahmi kepada kami sambil mengucapkan puasa Ramadan. Saya kira itu tanggapan dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami persilakan Ustadz Asma. Terima kasih. Saya sedikit nanggepi yang Pak Solihin tadi ya. Pendirian masjid di Amerika itu banyak faktornya. Memang kalau bilang mudah tidak mudah itu sebenarnya proses izinnya sama. Jadi apakah kemudian men-take over gereja atau membangun baru itu biayanya selisihnya tidak banyak ya. Saya terakhir yang saya ikut fundraising untuk beli gereja itu tahun 2020 kita fundraising di komunitas kita ya di Muslim Connecticut ya, tidak, ini bukan urusan Muhammadiyah sebenarnya. Tapi di Muslim di negara bagian tempat saya tinggal itu di Connecticut kebetulan lagi fundraising untuk beli masjid, beli gereja beserta seluruh halamannya dan sebagainya, $600,000 itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 9-10 miliar. Ya, itu fundraising, jadi ya kita beli langsung. Nah, itu tinggal nanti interiornya kita rubah sedikit ininya, tapi secara umum tidak akan merubah banyak. Polanya akan sama sebenarnya. Kalau membangun sendiri juga biasanya lantai grassroots ground itu dipakai untuk takmir masjidnya sama kelas-kelas Sunday school ya, karena kita biasanya ngajinya setiap hari Minggu, dan atasnya untuk masjid itu standar biasanya di situ. Kebetulan di tempat kami cukup masif, meskipun kita kota negara bagian kecil, kita ada mungkin masjid itu ratusan ada ya. Kalau masjid besarnya ada mungkin puluhan. Kalau masjid-masjid kecil ya, masjid-masjid kecil kayak kalau di kita Langgar apa gitu, yang dibikin oleh komunitas masing-masing ya, Muslim Iran, Muslim Bangladesh, Muslim mana, mereka biasanya ngumpul untuk silaturahmi. Biasanya mereka salah satu kantor yang dimiliki oleh pengusaha dari sana, disitu yang punya itu, mereka ruangannya dijadikan masjid bareng. Itu izinnya tidak rumit banget. Tapi kalau sampai harus bikin masjid sendiri, karena itu harus ada tempat parkirnya. Jadi kalau misalnya masjidnya kapasitasnya 100 orang, maka parkir mobilnya harus masuk 100 mobil, karena memang 1 orang 1 mobil biasanya. Ya, itu standar ya. Izin itu udah pasti, pajak dan lain sebagainya. Di Amerika itu sebenarnya mau ngapain aja boleh, asal kalian bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak pasti dikejar, karena mereka hidup dari pajak semuanya itu ya. Saya juga bayar pajak di sana.
Kalaupun kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Solihin tentang apakah belajar Islam kemudian harus meneliti Islam dan kemudian cari kelemahan, itu rumor yang sebenarnya selalu ditanyakan ke saya kalau ketemu orang di sini. Itu tidak ada sebenarnya. Apalagi di Amerika itu kampus sifatnya swasta, artinya meskipun kampus negeri tapi risetnya pasti independen. Dan hasilnya itu pasti bisa dibaca oleh siapa saja, tidak hanya oleh pemerintah Amerika, tapi juga oleh siapa saja. Kita boleh baca sekali, sangat boleh membaca gitu loh, karena emang itu perpustakaan Amerika sangat terbuka untuk itu. Jadi pasti di ini apa, dan perdebatan komunitas intelektual yang Islamofobik dan tidak itu juga banyak. Artinya tidak monoton harus semuanya mencari kelemahan Islam, ya enggak. Itu bagi saya itu rumor ya. Karena saya sendiri selama sekolah tidak pernah mendapatkan itu. Ataupun kalaupun hasilnya dibaca orang dan dianggap itu menemukan kelemahan, itu urusan lain. Tapi kemudian kalau ada instruksi langsung, tidak ada. Kebetulan saya di Amerika selalu dapat dana dari pemerintah Amerika atau dari lembaga Amerika ya. Jadi tidak pernah ada kasus-kasus semacam itu. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Saiful tentang posisi politik umat Islam di Amerika. Kalau dibilang kuat banget tidak, tapi menguat ya. Di Minnesota itu misalnya, saya beri satu contoh ya, Minnesota Dapil 5 itu sejak 2008 sampai sekarang perwakilan anggota DPR-nya selalu Muslim. Misalnya itu satu contoh ya. Saat ini kita DPR Amerika itu punya tiga Republikan ya, 3 representatif anggota dewan dari komunitas Muslim. Dan itu kuat posisinya. Ya, jadi apakah itu mencerminkan kekuatan signifikan? Belum juga, karena anggota Senatnya kan ada 500-an ya. Kita cuma ada 3, jadi itu enggak ini sama sekali. Tapi mulai ada pengakuan, iya. Artinya kan kalau sudah dipilih menjadi anggota dewan itu kan pengakuan warga itu ada gitu loh ya. Minimal ada. Jadi itu biasa. Itu sudah. Dan posisi Biden itu, Presiden Joe Biden memang dalam kampanyenya itu selalu mengangkat isu inklusivisme inklusivisme anggota kabinet ya. Jadi di sekarang itu yang masuk dalam kabinetnya Biden memang ada beberapa yang Muslim, dan kebetulan memang negosiasinya cukup bagus karena selama kampanye itu salah satu tim kampanye anggota elit kampanyenya Biden itu Muslim. Jadi dan komunitas Muslim cukup kuat mendukung Biden karena memang kebijakan Trump dianggap terlalu Islamofobik ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Nah, kalaupun kemudian ada pertemuan-pertemuan misalnya buka bersama dengan presiden, itu presiden manapun siapapun pasti ngundang. Bahkan Trump sendiri yang sangat Islamofobik itu juga satu dari istilahnya kayak semacam dewan penasehatnya itu juga Muslim, karena memang kebiasaan Amerika itu yang dikampanyekan, yang didengung-dengungkan itu kan pluralisme warganya ya. Jadi masing-masing perwakilan agama, perwakilan ini biasanya ada. Bahkan Trump yang sangat Islamofobik itu juga dia ngangkat juga. Karena memang dia butuh suara, tidak hanya suara politik tapi juga suara untuk kebijakannya ya, kebijakan yang dilakukan oleh Trump maupun Biden, Obama juga sama ya. Jadi bahkan George Bush yang suka bikin perang di Timur Tengah itu juga sama aja.
Ada kegiatan yang rutin, misalnya buka bersama di Gedung Putih, itu standar, itu tidak hanya di komunitas Muslim, tapi juga di kegiatan di komunitas agama lain mereka juga mengundang sama, itu standar itu. Karena isu yang diangkat selalu multikulturalisme. Posisi kampanye anti Asia beberapa bulan terakhir ini memang cukup memprihatinkan. Itu sebenarnya targetnya lebih pada komunitas Tiongkok ya, yang warga keturunan Tiongkok yang di Amerika sebenarnya, karena memang perang dagang sentimen Cina itu juga kuat sekali di Amerika. Meskipun kemudian banyak kasus itu melebar kemana-mana, tapi sangat jarang sekali. Yang kuat itu biasanya anti Cina atau yang perawakannya mirip Cina, misalnya Vietnam itu kan mirip-mirip Cina ya perawakannya ya. Toko-toko Asia di Amerika itu sebenarnya tidak hanya dikuasai oleh komunitas Cina, tapi juga komunitas Vietnam ya, yang kuat sekali itu. Karena kebetulan di tempat kami itu toko Asia Tenggara ya. Kalau Asia secara umum biasanya India, tapi kalau Asia Selatan, Asia Tenggara itu kalau nggak Cina ya Vietnam, itu sih. Kalau pertarungan kulit putih kulit hitam itu sejarah kelam Amerika sampai sekarang belum selesai. Itu sampai sekarang masih menghantui gerakan HAM di Amerika. Jadi masih terus berlangsung dan entah sampai kapan itu akan terjadi. Saya pertama kali datang di Amerika 2014 itu juga sangat kaget sekali, ternyata aturan inklusi warga kulit putih kulit hitam itu baru terjadi tahun 60-an. Saya bayangkan tahun 60-an itu kan berarti baru banget ya, artinya baru 50-an tahun. Jadi artinya perubahan sosialnya masih sangat butuh waktu yang sangat lama sekali. Ya itu ya ini masih artinya bagi negara, bagi pemerintah Amerika itu PR mereka sebenarnya. Kita warga pendatang, kalau saya lebih pada posisi tidak ikut campur dalam politik Amerika, tapi harus melek dengan kondisi itu sehingga dapat menghindari kasus-kasus yang tertentu yang mungkin bisa terjadi. Kalau perlu ikut bergabung dalam kampanye-kampanye anti kekerasan bersifat ras, bersifat agama, itu yang biasanya kita lakukan sih, ya, komunitas-komunitas itu. Dan itu kalau di tingkat Muslim, komunitas masjid sangat kuat sekali ikut membantu mengkampanyekan gerakan-gerakan anti Islamofobia, anti kekerasan ras, kekerasan agama dan seterusnya. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali, tadi mungkin sangat jelas sekali ya. Ini ada satu pertanyaan khusus untuk langsung kedua-duanya kepada ya. Oh sudah nggak bisa diberi pertanyaan lagi. Hah? Oh waktunya habis, jadi mohon maaf tadi yang mengirimkan pertanyaan via chat ke saya, jadi mohon maaf tidak bisa kami sambungkan kepada Ustadz Haidir dan Ustadz Afdillah. Terima kasih sekali. Kami sebagai moderator tidak perlu untuk menyimpulkan karena insya Allah ini sudah sangat jelas dan menjadi wawasan bagi kita bagaimana perkembangan Islam dan Muhammadiyah khususnya di Australia maupun di Amerika. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haidir dan juga Ustadz Afdillah. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon tepuk tangannya. Dan selamat menunaikan puasa Ramadan. Mungkin yang di Australia sebentar lagi sudah berbuka gitu. Terima kasih dari kami ucap ada kata sedikit ya. Kami ucapkan terima kasih. Salam
Nah, selamat kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dan salam buat teman-teman atau ustadz-ustadzah penggerak M di Amerika dan juga di Australia. Dari kami, ustadz-ustadzah kami di sini, para guru dan GTK di SD Muhammadiyah 4. Semoga nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, materi kedua sudah kita lewati. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga tambahan wawasan bagi kita selaku guru dan GTK di SD Muhammadiyah 4. Selanjutnya dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang berkenan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional. Cambridge Assessment International Education. Educating with heart. Serving with respect. Segera daftarkan Ananda tercinta ke sekolah Islam terfavorit dan terpercaya ini. Dapatkan juga beasiswa bagi hafid Quran dan siswa berprestasi nasional, internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. The truly 21st century Islamic School.